Halo teman-teman, selamat datang lagi di Widyaloka Podcast. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa sih itu Widyaloka Podcast? Nah, Widyaloka Podcast merupakan segmen terbaru di YouTube Semandapura yang akan membahas berbagai hal tentang sekolah tercinta kita ini, yaitu SMA Negeri 2 Amlapura. Nah, sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ratna. Nah, hari ini saya bersama Bu Widari yang merupakan salah satu pengajar agama Hindu di Semandapura. Beliau merupakan tamu spesial di podcast kita hari ini yang tentunya membawakan informasi yang sangat menarik untuk kita bahas pada video podcast kali ini. Halo Bu Widari, apa kabar nih Bu? Halo juga, baik, ya. Kabar Ibu baik. Oke, teman-teman, jadi hari ini kami akan berbincang mengenai salah satu perayaan umat Hindu di Bali yang akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 29 Januari nanti dan 14 Mei 2022. Yap, mungkin teman-teman di rumah sudah kebayang nih apa yang bakal kita bahas pada video kali ini. Jadi kita akan membahas mengenai tumpek kandang atau yang sering dikenal dengan sebutan tumpek uye dan tumpek uduh. Nah, untuk mengetahui lebih jauh lagi tentang kedua tumpek itu dan mungkin teman-teman yang di rumah udah pada penasaran nih, yuk kita tanyakan langsung kepada Bu Widari. Nah, Bu, saya dan teman-teman yang mungkin ada di rumah sering banget nih mendengar kata tumpek. Nah, dan beberapa dari kami itu belum mengerti nih apa sih itu artinya tumpek kandang dan tumpek uye dan mengapa bisa dinamakan tumpek kandang atau tumpek uye tersebut. Iya. Yang pertama adik tanyakan itu tumpek ya. Pengertian dari tumpek, kalau tumpek itu berasal dari kata tampak, gitu ya. Tampak yang artinya istilah Balinya itu nampek. Kalau dalam bahasa Indonesianya dekat, gitu ya. Kata tumpek itu mendapat seselan dalam bahasa Bali, imbuhan dalam bahasa Indonesia, yang artinya itu artinya aktif. Jadi tampak mendapat seselan itu menjadi dumampek, yang artinya lebih mendekat. Maksudnya di sini, jadi kita sebagai umat Hindu setiap tumpek, gitu ya, kita harus selalu mendekatkan diri kepada itu Sang Yang Widi Wasa, ya. Nah, lain daripada itu, tumpek itu kenapa disebut tumpek, ya? Karena jatuhnya itu setiap hari Sabtu dan Kliwon, di mana hari Sabtu itu merupakan hari terakhir bagi dalam Sabtuwara, ya. Sedangkan Kliwon itu merupakan bagian terakhir dari Pancawara. Setiap hari Sabtu Kliwon atau Sanicara Kliwon itu disebut dengan tumpek. Nah, sekarang tumpek itu datangnya setiap 35 hari atau setiap 1 bulan. Bulan Bali ya, 35 hari. Jadi karena kita mempunyai uku sebanyak 30 uku, jadi selama 30 uku ada 6 kali tumpek, gitu ya. Nah, sekarang 6 kali tumpek itu setiap uku apa saja ada tumpek, gitu ya. Mari kita coba hitung dulu ya. Uku yang pertama uku Sinte, ya. Sinte, sudah itu landep. Nah, setiap hari Sabtu Kliwon, gitu ya, itu dinamakan tumpek. Jadi jatuhnya Sinte landep, berarti ini tumpek landep, ya, tumpek landep. Sudah itu setelah landep, ukir, pelantir, tolu, gumrak, warige. Warige yang akan kita bahas nanti ya. Tumpek warige. Sudah itu warigadian, julungangi, sungsang, dungulan, kuningan, tumpek kuningan. Setelah itu kuningan, langkir, mendangsia, pujut, pang, kerurut. Kerurut, merake, tamber, nangkungan, matal, uye, tumpek uye yang akan bahas lagi ya. Uye, mengail, ramakat, bale, guayang. Nah, itu tumpek terakhir, ya. Itu jatuh pada uku wayang. Nah, itu pengertian dari tumpek. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa disebut dengan tumpek kandang? Kandang.
Sebelum tumpek kandang, tumpek itu namanya sesuai dengan uku. Tumpek kandang itu kan jatuh pada uku uye. Iya. Kenapa disebut uku uye? Tumpek uye? Karena jatuh pada uku uye. Nah sekarang setiap uku uye kita sebagai umat Hindu melaksanakan upacara, anggaplah itu karena jatuhnya setiap 6 bulan, otonan ya, sama dengan otonan kan, otonan bagi hewan, ya, tumpek uye, tumpek kandang. Nah sekarang kenapa disebut dengan tumpek kandang? Karena mengingat tumpek kandang itu adalah otonan bagi para hewan. Kalau hewan piaraan itu biasanya kan dibuatkan tempat khusus ya, yang disebut dengan kandang. Ya, makanya tumpek uye itu disebut dengan tumpek kandang, gitu ya. Nah sekarang yang kedua, tumpek uduh. Tumpek uduh sebenarnya tumpek warige. Kenapa disebut dengan tumpek warige? Karena jatuh pada uku warige. Selain disebut dengan tumpek warige, disebut dengan tumpek uduh. Kenapa disebut tumpek uduh? Karena nanti ada unsur menyuruh gitu ya, menyuruh. Nanti pada saat maturan itu ada nanti itu apa itu uduh gitu ya. Kenapa disebut uduh? Menyuruh. Sudah itu tumpek warige disebut dengan tumpek uduh, disebut dengan tumpek bubuh karena ada unsur pembuatan bubuh dalam tumpek warige itu, gitu ya. Sudah itu kenapa disebut dengan tumpek pengarah atau tumpek pengatag? Karena ada unsur ngatag, mengarah, ngorain, menyuruh gitu ya dalam bahasa Indonesia. Nah itu kenapa tumpek uduh disebut dengan tumpek, atau tumpek warige disebut dengan tumpek uduh, tumpek bubuh, tumpek pengarah, dan tumpek pengatag gitu ya. Itu pengertiannya. Terus apa lagi, Dek? Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Bu Widari. Yeah. Nah, selanjutnya kita akan bertanya nih. Nah, tentunya di setiap perayaan upacara itu terdapat pemujaan kepada Ide Sang Hyang Widi dalam segala manifestasinya tentunya. Nah, pada saat tumpek kandang dan tumpek uduh, siapa yang kita puja? Dan mengapa kita mengupacarai hewan pada saat tumpek kandang? Dan mengapa kita mengupacarai tumbuhan pada saat tumpek uduh? Gitu. Boleh pertanyaannya Ibu balik? Oh iya boleh, bisa. Mengapa kita mengupacarai hewan ya, saat tumpek kandang? Bagus sekali pertanyaannya ya. Mengapa kita harus membuatkan atau mengupacarai hewan pada saat tumpek kandang? Yang pertama itu, karena kita ketahui ya, kita hidup ini tidak bisa lepas dengan isi alam ini ya, yaitu tumbuh-tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu, setiap tumpek kandang atau tumpek uye, kita mengupacarai hewan. Ingat ya, Ibu garis bawahi, tumpek kandang itu kita bukan memuja hewan ya, bukan memuja binatang, enggak. Yang kita puja itu adalah dewanya. Siapa dewa dari tumpek kandang itu? Dewa dari tumpek kandang itu adalah Sang Hyang Rare Angon ya. Di mana Sang Hyang Rare Angon ini merupakan manifestasi beliau ya, manifestasi dari ide Sang Hyang Dewasa, yang di sana tugas beliau adalah mengemban atau memelihara hewan ya. Itulah yang kita puja, itu yang kita mohonkan keselamatan agar hewan-hewan yang ada di alam semesta ini, baik itu hewan yang liar gitu ya, apalagi hewan piaraan, itu yang kita mohonkan keselamatan agar hewan itu bisa hidup dengan selamat, sehat, dan bisa berkembang biak, gitu ya. Nah sekarang tumpek uduh ya, tumpek uduh atau tumpek warige ya. Tumpek warige, tumpek warige itu adalah merupakan otonan dari tumbuh-tumbuhan. Sudah itu, siapa yang kita puja pada saat perayaan tumpek uduh? Yang kita puja itu adalah Dewa Sangkara, yang merupakan manifestasi dari ide Sang Hyang Dewasa sebagai
pemelihara tumbuh-tumbuhan, gitu ya. Nah, di mana pada saat tumpak wariga dan tumpak uye itu, kita sebagai umat Hindu sama sekali tidak, biar tidak ada salah persepsi ya, sama sekali itu tidak memuja hewan dan tumbuh-tumbuhan. Yang kita puja itu adalah ide Sang Hyang Widi Wasa yang bermanifestasi sebagai Sang Hyang Sangkara dan Sang Hyang Rare Angon. Itu yang kita puja ya, biar tidak ada kesalahpahaman gitu ya. Nah, berarti tumpek itu sendiri merupakan bagian dari tradisi umat Hindu di Bali ya? Iya. Nah, tradisi lalu dan budaya. Ya. Oke, baik. Nah, lalu apa sih makna dan filosofi di balik perayaan tumpek, khususnya tumpek kandang atau tumpek uye dan tumpek uduh itu sendiri, Bu? Bagi manusia, khususnya umat Hindu di Bali. Apa makna dan Filosofi. Ya. Makna dari tumpek uduh, tumpek uye atau tumpek wariga itu adalah yang pertama sebagai ucapan atau bakti ya. Bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widi Wasa ya. Di mana berkat beliaulah kita bisa hidup dengan aman, nyaman di alam semesta ini. Jadi itu yang kedua ya, untuk melestarikan alam semesta atau yang disebut dengan wana kertih. Dan itu yang ketiga, untuk memuliakan seisi alam ini, terutama tumbuh-tumbuhan dan hewan. Nah, sekarang filosofinya apa? Nah, itu makanya ya. Sekarang filosofinya adalah filosofi untuk perayaan tumpek kandang atau tumpek uye ya. Nah, di sini kita melihat bahwa hewan itu sangat bermanfaat dan berguna bagi manusia, terutama ya, pada saat kita bekerja. Kan dibantu dengan hewan, misalnya para petani itu ya, kelihatan sekali sangat dibantu oleh hewan. Di samping itu juga selain dibantu pada saat bekerja, ini hewan itu juga akan dipergunakan pada saat upacara. Di samping itu juga hewan sebagai sumber makanan bagi kita. Nah, itu secara filosofi secara skala ya. Nah, sekarang filosofi secara niskala itu kita memohon ya, kita memohon pada Ide Sang Hyang Widi Wasa agar kita umat manusia tidak terpengaruh ya dengan sifat-sifat kebinatangan, terutama sifat rajas dan tamas. Rajas itu adalah rakus, tamas itu adalah malas ya. Nah, itu filosofi secara niskala ya. Kenapa kita merayakan tumpek kandang atau tumpek uye. Nah, sekarang filosofi dari tumpek wariga ya, atau tumpek pengatat atau tumpek pengarah. Filosofinya secara skala itu adalah kita ketahui kita hidup dalam semesta ini pasti perlu makanan, pakaian dan rumah. Nah, berkat adanya tumbuh-tumbuhan inilah ya, kita sangat dibantu di bidang sandang, pangan dan papan. Selain itu juga tumbuh-tumbuhan ini sangat bermanfaat, sangat membantu kita dalam oksigen, pernapasan ya. Itu kan sangat penting sekali bagi kita ya. Terutama oksigen udara segar itu kan datangnya dari tumbuh-tumbuhan gitu ya. Nah, itu secara skala ya. Nah, secara niskalanya itu terdapat pada isi dari Banten tumpek pengatat ini ya. Di sana ada bubur ya. Bubur itu filosofinya itu adalah sebagai pupuk secara niskala gitu ya. Kita memberikan pada saat tumpek
pengadang itu kita maturan pengarah gitu, dengan menebang bukan dia menebang ya, menggorek-gorek pohon itu lalu diolesi bubur, itu adalah simbolis atau filosofinya itu adalah sebagai pupuk, sedangkan tirdenya itu sebagai air untuk menyiram biar tumbuhan itu bisa tumbuh dengan subur. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah membahas tentang makna dan filosofi di balik perayaan Tumpek Kandang dan Tumpek Udo sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang fungsinya. Fungsi kita merayakan atau melakukan upacara Tumpek Kandang dan Tumpek Udo itu sendiri apa? Ya. Fungsi dari perayaan Tumpek Kandang atau Tumpek Udo itu adalah sudah jelas untuk melestarikan, untuk melestarikan isi alam, terutama tumbuh-tumbuhan dan hewan. Ya. Itu perlu dilestarikan. Selain dengan merayakan Tumpek Kandang dan Tumpek Udo, kita juga secara skalanya itu kan harus memelihara dengan baik, gitu ya. Kalau sudah misalnya pohonnya sudah tua, kita ganti dengan pohon yang baru, menanam pohon kembali. Begitu juga dengan hewan, ya. Kalau hewan sudah tidak berproduksi, kita ganti dengan bibit yang baru, kan gitu. Ya. Oke. Pada saat upacara atau perayaan itu pastinya ada susunan atau rentetan pelaksanaan upacara. Nah, kalau pada saat upacara Tumpek Kandang atau Tumpek Udo itu sendiri, bagaimana sih Bu rentetan pelaksanaan upacaranya gitu? Sebenarnya kalau berbicara masalah upacara atau rentetan itu tergantung desa Kalapatra ya. Tapi Ibu akan bahas sedikit aja. Pertama yang kita lakukan sudah jelas membersihkan atau memandikan hewan yang akan kita upacarai. Begitu juga akan ada pepohonan gitu ya. Pasti pohonnya itu dibersihkan dulu, ranting-ranting yang sudah kering itu dipotong-potong dulu biar bersih. Sudah itu yang untuk rentetan upacaranya itu pertama kita maturan dulu di sanggah atau di merajan atau di rong telu, ya rong 3. Nah di sana minimal sekali ya, karena tingkatan upacaranya kan ada niste, madya, tamu, dan disesuaikan juga dengan desa Kalapatra dan disesuaikan dengan kemampuan. Ya. Minimal sekali ada maturan canang sari lah, gitu ya, dengan munggahang atau menaruh air bersih atau doya anyar di rong telu, di rong yang lubang yang tengah-tengah itu ya, di rong yang tengah-tengah itu tujuannya adalah untuk memohon tirte, gitu ya, yang dipakai dipakai petisin tumbuh-tumbuhan atau hewan yang akan kita upacarai. Sudah itu baru setelah maturan baru selanjutnya ya gini, kalau misalnya ke Tumpek Kandang untuk hewan ya baru kita upacarai hewannya gitu. Kalau sudah selesai maturan uning atau ngastirte di rong telu atau di merajan. Oke. Yang kita ketahui sendiri Bu ya, Bali itu kan banyak daerahnya nih, kabupaten, kecamatan dan lain sebagainya. Apakah pelaksanaan upacara Tumpek Kandang maupun Tumpek Udo ini berbeda di setiap daerahnya atau sama gitu? Kalau masalah pelaksanaan itu setiap Ibu yakin pasti beda, tapi dengan tujuan yang sama. Ya. Pelaksanaannya itu bisa beda. Sudah itu masalah banternya juga beda. Seperti apa yang Ibu sampaikan tadi, sesuai dengan kemampuan, situasi dan kondisi gitu ya. Dan tingkatan upacaranya itu juga ada yang niste, madya, utamu. Pasti beda, pelaksananya berbeda, batannya berbeda, tapi dengan tujuan yang sama, yang dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Nah, lalu apakah jenis banten yang kita gunakan pada saat upacara Tumpek Kandang maupun Tumpek Udo itu sama atau berbeda di antara keduanya?
Kalau jenis Banten pada saat melaksanakan perayaan Tumpek Kandang dan Tumpek Warige itu jelas berbeda deh. Kalau misalnya pada saat Tumpek Kandang, ya, itu minimal sekali ada untuk hewannya itu ada Banten yang disebut dengan Banten Jerimpen atau Ayaban atau sesayut, itu minimal. Nanti untuk lebih lengkapnya itu disesuaikan dengan kemampuan yang melaksanakan upacara gitu ya. Sudah itu untuk upacara Tumpek Warige. Nah di sana karena Tumpek Warige ini kan menyangkut masalah lahan ya. Iya. Kalau misalnya orang itu punya lahan banyak, punya sawah banyak, punya kebun banyak dan menghasilkan, di sana pasti upacaranya yang besar. Bisa pakai guling babi, minimal gulingnya guling itik. Gitu ya. Tetapi kalau misalnya hanya punya pohon bunga gitu, misalnya hanya punya pohon rambutan gitu, misalnya satu pohon cukup dengan ya nastirte di rong telu gitu ya. Sudah itu keluarga Banten itu ada yang buat hanya macam-macam tuh deh ya, tergantung kemampuan dan situasi dan kondisi gitu ya. Ada yang pakai tempat kelanan, ada yang pakai Banten sayut, tumpeng gitu, macam-macam. Nah, sekarang itulah kalau berbicara masalah Banten itu tidak ada yang sama dan tidak ada yang salah ya. Kalau Banten itu disesuaikan dengan diskala patre, disesuaikan dengan kemampuan ya. Pokoknya disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat itu gitu ya. Nah, buat teman-teman yang ada di rumah, kita kan sudah membahas nih tentang pengertian dari Tumpek Kandang atau Uye dan Tumpek Udoh. Kita juga sudah membahas makna, filosofi, dan fungsi. Kita juga sudah membahas tadi jenis-jenis Banten ya Bu ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya Bu ya, apakah jenis Banten atau sesajen yang diaturkan pada saat upacara Tumpek Kandang ataupun Tumpek Udoh itu dapat disamakan Bu, atau mungkin berbeda di antara satu sama lainnya? Ya. Kalau masalah Banten pada saat Tumpek Warige dan Tumpek Uye itu berbeda deh. Kalau pada saat Tumpek Uye itu minimal Bantennya ada Jerimpen, sayut atau ayaban gitu ya untuk hewannya. Nah sekarang kalau Tumpek Warige itu kalau masalah Tumpek Warige itu kan masalah tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang menghasilkan. Nah kalau misalnya seseorang itu punya sawah, punya kebun luas menghasilkan, itu pasti dibuatkan Banten yang lebih besar, mungkin ada gulingnya, minimal guling itik, dan yang terpenting sekali di sini harus ada bubur ya. Bubur itu merupakan, tadi kan sudah Ibu sebutkan ya, jelaskan bubur itu adalah simbol dari pupuk. Ya. Jadi ada 4 macam bubur, gitu ya. Warnanya macam 4, gitu ya. Pada saat Tumpek Warige, yaitu yang pertama itu adalah warna putih, merah, kuning, dan hijau. Nah, bubur warna putih ini adalah ditujukan kepada sarwa umbi-umbian, ya. Jenis umbi-umbian misalnya ketela, ubi, kacang tanah, gitu ya. Sudah itu, kalau bubur yang warna merah itu ditujukan ke sejenis rumput gitu ya. Rumput misalnya ya padi, jagung, gandum gitu ya, itu buburnya warna merah. Sedangkan yang bubur warna kuning itu ditujukan untuk pepohonan yang berbuah melalui langsung dari batangnya. Apa itu? Misalnya pisang. Sudah itu nangka gitu ya, tanpa bunga langsung dari batangnya itu langsung keluar kecil, seharusnya jadi buah. Nah itu buburnya warna kuning. Nah sekarang yang bubur warna hijau itu untuk pepohonan yang berbuah melalui bunga, misalnya mangga, rambutan, gitu ya. Itu buburnya. Nah sekarang bagaimana caranya
mengaturkan bubur itu gitu ya. Nah pada saat kita ngatag atau melaksanakan upacara pada dumbuh-dumbuhan, nah di sana ada bukan mantram ya, apa istilahnya itu, sesontengan pakai bahasa kita sendiri gitu ya. Dimana di sana ada disebutkan pada saat kita ngayabang Banten itu yang berisi bubur warna 4 itu, kaki-kaki dadong dice ya. Dadong belum nget gitu ya. Itu yang maturan ini jawab lagi, dia anak mau pengarah dia maleh selai lemeng raine galungan apa mau buah nget. Nah pada saat itulah tanaman itu digores-gores dikit, udah itu baru diolesin buburnya itu. Nah itu tadi Ibu sudah jelaskan bahwa bubur itu merupakan filosofi dari pupuk untuk menyuburkan tanaman gitu ya. Dan setelah diolesi bubur baru diketisi direndam gitu ya. Nah itu pelaksanaan upacara pada saat tumpek warige atau tumpek pengatag. Nah tadi kan Ibu kenapa disebut dengan tumpek uduh? Tadi kan pada saat ngatag itu kaki-kaki dadong dice. Nah itu dadong cuma gelem ngat. Dia mau pengarah, ya? Dia mau pengarah itu kan sudah tumpek pengarah dan tumpek pengatag. Dia mau pengarah. Malih selai lemeng raine galungan itu sudah merintah itu ya. Merintah itu. Bukan pengarah, pengarah mangde mau buah ngat. Itu merintah deh kan, apa mau biar berbuah banyak itu kan termasuk uduh itu ya, merintah. Nah sekarang tumpek warige karena disebut tumpek warige karena jatuh pada uku warige, disebut tumpek uduh karena ada bukan menuduh, menyuruh itu ya, menyuruh mangde mau buah ngat. Ada bubuh karena ada di Bantennya itu ada unsur bubuhnya gitu ya, yang sebagai simbolis sebagai pupuk gitu ya. Sudah itu tumpek pengarah atau pengatag karena ada unsur ngarahnya, mengatag, memberitahukan gitu ya. Nah itu kelengkapan dari penjelasan tumpek, kenapa tumpek pengarah atau tumpek warige disebut dengan tumpek pengarah, tumpek uduh, tumpek bubuh dan tumpek pengatag gitu ya. Nah, itu. Oke, baik teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton video ini, tadi kita sudah membahas tentang pengertian dari tumpek kandang dan tumpek uduh. Kita juga sudah membahas makna, filosofi, fungsi, dan bahkan jenis-jenis Banten ya Bu, tentang upacara tumpek kandang dan tumpek uduh ini. Nah, mungkin Bu Widari bisa memberitahu ya, atau bisa menjelaskan refleksi yang bisa dijadikan pembelajaran bagi siswa atau teman-teman yang ada di rumah tentang uraian makna, filosofi atau fungsi dari tumpek kandang atau uye dan tumpek uduh yang tadi sudah kita bahas. Ya, terima kasih. Yang menjadi refleksi untuk anak-anak itu ya, dengan penjelasan Ibu tadi gitu ya, mengenai tumpek warige dan tumpek uye ya. Jadi anak-anak akan menyadari ya. Anak-anak akan menyadari betapa pentingnya perayaan tumpek warige dan tumpek uye tersebut. Karena mengingat kita hidup di alam semesta ini tidak bisa hidup tanpa tumbuh-tumbuhan dan hewan. Karena itu merupakan sumber kehidupan dari kita sendiri, ya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya uraian tadi itu, marilah kita bersama-sama, gitu ya, melaksanakan atau merayakan perayaan tumpek kandang ya, tumpek uye yang jatuh pada tanggal 29 Januari. Acara pelepasan ikan dan burung. Itu bagus sekali itu kan. Oke, baik teman-teman yang ada di rumah, tidak
terasa ya kita sudah bertanya tentang banyak hal mengenai Tumpak Kandang atau Tumpak Uye dan Tumpak Udoh dan perayaannya di Bali. Nah, pastinya banyak wawasan ilmu pengetahuan yang kita dapat dari Bu Widari yang sudah membagikan informasinya mengenai tumpak ini. Oke teman-teman yang ada di rumah, tidak terasa kita sudah bertanya tentang banyak hal mengenai tumpak kandang atau tumpak uye dan tumpak udoh dan perayaannya di Bali tentunya. Pastinya banyak wawasan dan ilmu pengetahuan baru yang saya dan teman-teman di rumah dapatkan setelah menonton podcast kali ini, dan Bu Widari sudah memberikan informasi yang banyak tentunya bagi kita. Semoga informasi yang diberikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Widari sudah meluangkan waktunya dan berkenan hadir dan juga mau membagikan informasi tentang tumpak-tumpak tadi kepada kami semua. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para kru yang terlibat dalam podcast kali ini. Jangan lupa saksikan kembali di podcast Widyaloka selanjutnya. Sampai jumpa!